Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita membicarakan tentang masalah facial peeling. Ketahuilah bahwa yang namanya facial peeling itu adalah melakukan pengelupasan dengan cara bisa bisa dengan alami, yaitu dengan menggunakan scrub. Misalnya kita ambil dari tepung beras atau kopi, atau bisa juga misalnya kita menggunakan scrub yang memang udah dari pabrik, yang itu kan masih bentuknya dalam bentuk bubuk. Biasanya kita bantu dengan pakai bisa pakai kayak milk cleanser, atau kita bisa tambahin dengan madu, atau kita tambahin misalnya madu karena dia adalah pasien kita biar lebih cerah, ya mungkin kasih jeruk nipis seperti itu. Dan dengan lembut tentunya kita lakukan pengelupasan. Dan lebih bagus kalau misalnya kita ditambah bengkuang. Nah, kalau kita menggunakan bengkuang ya, itu sangat-sangat lebih 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 bagus lagi, karena kan bengkuang itu kan mengandung zat pemutih tuh, dan ada bubuk yang bikin kalau ditempel ke kulit kita jadi lebih putih. Nah, kalau kita campurin dengan itu, muka kita tuh jadi kayak lebih lebih putih waktu habis dilakukan scrub itu. Dan itu juga dalam bisnis kecantikan kita akan menjadi lebih lebih pasien kita kan keluar dari tempat kita jadi lebih bagus toh. Nah, itu yang kita harapkan waktu kita melakukan facial peel. Nah, facial peel ini juga sebenarnya banyak macamnya gitu loh. Ada yang menggunakan alat ya, seperti misalnya kita menggunakan alat mikrodermabrasi. Nah, alat mikrodermabrasi itu sekarang itu ada jenisnya diamond, yaitu dia nempel ya ke dalam mesinnya itu. Oke, nanti kita satu persatu alat-alat yang akan kita lihat. Terus yang kedua bisa dalam bentuk mikrodermabrasi bubuk, dalam bentuk bubuk ya. Dan yang ketiga adalah mikrodermabrasi dalam bentuk cairan. Jadi yang kesemuanya itu sebenarnya adalah melakukan pengelupasan. Berikutnya lagi adalah laser. Laser ini yang kita bilang juga sebagai technical peel, yaitu peeling dengan menggunakan teknik alat mesin. Nah, ini kita bisa manfaatin juga gitu loh. Kalau kita mau melakukan peeling ya dengan mesin laser itu. Nah, yang banyak dilakukan para dokter, di mana pasiennya juga bisa menggunakan sendiri gitu loh. Terus bisa juga pasiennya juga istilahnya, kalaupun kita sebagai praktisi untuk beauty, sedangkan kita kan pengen ya klien kita datang rutin ke tempat kita. Nah, mau nggak mau kayaknya ya bisa dijadiin bisnis sama kita, yaitu chemical peeling. Itu menggunakan cairan. Dia sebenarnya cairan itu cairan asam, bisa menggunakan asam tebu. Asam tebu yang kita gunain ini ya bukan asam tebu terus kita asamin terus seperti itu, bukan seperti itu. Tapi ini yang memang udah diramu, diekstrak sama pabrik gitu loh, pabrik farmasi. Ya, kita serahin aja lah ke mereka bahwa asam tebu yang akan kita gunakan inilah yang digunakan untuk chemical peeling. Nah, kalau misalnya kita rajin melakukan peeling buat pasien kita, yang ada kulitnya dia tentu pertama rata, karena kita kan ngelupasin kulitnya dia. Nah, kalau dia ada brutus-brutus, tentu yang brutusannya itu akan rata, dan yang melandai kayak tebok, atau yang kayak keriput, atau yang kan bentuk pori-pori besar. Nah, apa yang kalau kita lakukan pengelupasan yang terjadi, yang tadinya teboknya tuh dalam banget, jadi teboknya lebih dangkal, jadi kulitnya rata. Kalau misalnya kita melakukan itu secara rutin,
untuk melakukan chemical peeling ini, soalnya gini loh, di klinik kecantikan itu kan yang dibutuhin banget itu kan chemical peeling gitu loh. Jadi yang kita butuhkan karena chemical peeling, kita mesti tahu bahwa yang namanya chemical peeling itu butuh 2 sampai 4 minggu baru boleh dilakukan pengulangan chemical peelingnya. Jadi kita nggak bisa misalnya mentang-mentang kita pengen target bisnisnya kita tuh tercapai ya, jadi terus kita langsung bilang gitu loh, apa namanya, oh nanti minggu depan harus facial lagi ya. Itu kita juga mempunyai aturan ya, yang seperti itu jangan kita, yang penting kita punya untung terus tapi kita mencelakai pasien kita, itu ya itu juga akan merugikan diri kita juga gitu loh. Ternyata nanti pasien kita punya keluhan apa-apa, yang hancur adalah usahanya kita. Jadi hati-hati untuk soal chemical peeling. Ingat 2-3 minggu itu kulit terbentuk. Jadi kalau mau diulang ya antara 2-3 minggu itu. Kalau misalnya mau agak lebih tenang ya 1 bulan sekali aja lah istilahnya. Kita ngomong ke pasien juga lebih enak gitu loh. Oh iya, ibu balik lagi ke sini untuk facial rutin itu seminggu, misal sebulan depan ya, seperti itu. Nah, saat melakukan chemical peeling, kan kita udah melakukan chemical peeling, selanjutnya kan kita tentu kasih pengadem. Itu kan rasanya perih. Waktu kita melakukan chemical peeling itu sangat-sangat perih. Jadi harus kita bantu dengan, biasanya ada yang melakukan sistem kipas. Tapi kalau misalnya sistem kipas itu ya nggak masalah sih ya. Kalau misalnya mau dilakukan dengan sistem kipas, misalnya dikasih kipas angin di wajahnya pasien sampai dia kering, ya untuk biar adem rasa perihnya. Kalau misalnya aku boleh saran, sebaiknya pakai batu es. Nah, kita tempelin tuh batu esnya ke wajahnya si pasien. Jadi kelilingin aja ke semua wajahnya sampai rata. Anggap aja lah kita lagi mau cuci muka pasien, tapi cuci mukanya pakai batu es. Sebenarnya simple gitu loh, perawatan ini bisa dilakukan sama pasien sendiri. Cuman yang namanya chemical peeling kenapa mesti di tempat kami, karena kan kami itu khawatir kalau misalnya tiba-tiba kalian yang para pasien nih melakukan facial peeling tapi nggak tahu gitu loh aturan penggunaan facial peelingnya itu berapa lama di wajah, jangan-jangan jadinya mutung. Kalau udah mutung timbulnya luka bakar. Tahu ya luka bakar itu, mukanya itu jadi kayak balon-balon yang berisi air. Nah kalau itu udah merusak banget. Jadi kita nggak sampai ke situ. Jadi kita memang mau mutungin wajah pasien, tapi tingkatnya tingkat ringan. Ngebakar kulit pasien dengan tingkat ringan itu memang butuh keahlian mata seorang dokter atau ya seorang praktisi kecantikan lah, seperti itu. Jadi itu yang mesti dihati-hati. Biasanya kami yang menggunakan asam tebu ini itu waktu kita melakukan pengolesan cairan peeling ke wajah pasien kita yang lagi di facial, itu sekitar waktu ngoles, yang penting kan ngolesnya rata dulu nih ke wajah. Kita mesti hati-hati kan, kita olesin rata ke wajah di seluruh, dari seluruh ya. Boleh istilahnya boleh menggunakan tangan kita ya, cuman nanti tangan kita agak ngelupas ya, tapi lebih nyaman pakai kuas. Tapi kalau misalnya atau kita juga bisa misalnya bantu kan, kita pakai sarung tangan terus kita kasih tetesan ya, boleh. Itu model sistemnya masing-masing, sistem kliniknya mau model seperti apa. Kalau misalnya pasiennya itu sendiri yang mengoleskan cairan peeling itu ke wajahnya dia, ya dia biasanya menggunakan tangannya dia. Itu sebenarnya juga nggak masalah. Nah, waktu sudah ditempelkan ke wajah kita, kan rasanya udah rata nih, harus gerak cepat ya, karena kita nggak bisa berlama-lama, karena dia cepat banget. Asam tebu itu bikin
apa namanya, kombustio kalau misalnya terlalu kelamaan atau luka bakar ya ke wajahnya kita. Jadi itu mesti hati-hati melihat wajahnya. Jadi waktu pas udah dioleskan, kita kalau kita kita pertimbangkan sekitar 30 menit pengolesan, ya udah langsung aja kita 30 menit 30 detik, ya udah kita langsung aja kasih batu es. Itu udah cukup, apalagi yang asam tebu yang 35%. Jadi kita bisa manfaatkan itu dan dikasih batu es setelah pasiennya. Kita ulang-ulang ya lakukan timpa batu es itu ke wajah pasien itu secara berulang-ulang, sekitar kita rencanakan biar pasien itu hilanglah rasa perihnya dia. Dan selanjutnya kita seraplah air di wajah yang kan namanya batu es ya, tentu airnya pasti ngalir sana sini, diserap pakai tisu atau pakai handuk di tempat facialnya kita. Yang penting adalah diserap dengan sistem ditepuk, lanjut ditepuk lagi ya, sistemnya seperti itulah sistem untuk pengeringan wajah yang habis diberi batu es, karena di situ pasti banyak air. Dan hati-hati, mata pasien sebaiknya ditutup ya, karena kan takutnya habis kita melakukan chemical peeling itu terus kita kasih batu es, kan nanti takutnya air dari chemical peelingnya itu masuk ke mata. Jadi matanya itu harap ditutup, atau diusahakan pasien kita bilang tolong ya, waktu aku melakukan peeling atau aku melakukan pemberian batu es, matanya merem, jangan dulu dibuka sebelum kami suruh membuka mata. Nah selesai setelah itu kita kasih itu kan artinya pengadem ya, pengadem untuk wajah biar nggak berasa lagi perihnya. Nah udah selesai itu ya kita lakukan pemberikan pelembab ke wajahnya pasien, karena kan tentu habis dilakukan peeling kulitnya agak sedikit kering. Dan kalau bisa sih pelembab yang dikasih itu ya pelembabnya jangan mengandung minyak ya, ya istilahnya jangan terlalu banyak kandungan minyaknya, soalnya kan takutnya nanti selama lagi mati kulitnya karena ada minyak di wajah malah akan memperparah, makan pasien menjadi lebih berutusan, timbul juga akne jadinya ke wajahnya si pasien. Itu yang biasanya diberikan, atau diberikan juga bisa juga kita manfaatin krim aloe vera, karena dia akan penenang ya, pengadem. Bisa misalnya aloe vera yang asli bisa, tapi ya kita di klinik tentu kita menggunakan chamomile, krim-krim chamomile yang kita manfaatin, atau yang lain ya, anti aging yang lain yang fungsinya misalnya kita bisa juga bantu dengan penenang lain ya, pokoknya yang smooth cream lah yang untuk menenangkan kulit yang habis di peeling. Nanti kita akan terangin di pembahasan kita berikutnya tentang bahan-bahan apa yang digunakan untuk setelah melakukan facial peeling. Mungkin itu ya yang tentang masalah peeling. Dan ingat, setelah ini pasien diminta seminggu nggak boleh menggunakan krim malamnya dia, cukup pagi hari itu dia pakai sunblock, dijaga. Ingat sunblocknya itu rata-rata kan pada tahan 3 jam, jadi diwanti-wanti pasien untuk diulang 3 jam kemudian. Itu pun kalau dia mau keluar rumah, tapi kalau enggak ya sudah tidak usah diulang. Itu yang diwanti-wanti, dan nanti setelah 1 minggu boleh dia menggunakan produk krim malamnya dia seperti biasa. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan gitu loh, tentang masalah chemical peeling ini. Jadi materi kita saat ini yaitu tentang, ya maksudnya juga sama gitu loh, untuk yang laser, terus dengan kita melakukan scrub yang tadi kita menggunakan zat-zat alami, intinya sama, karena kita udah ngelupasin kulit itu, maka kulit itu akan mati. Dan proses menumbuh kulitnya, ingat 2-3 minggu, berarti 1 minggu itu dia baru proses matinya kulit.
ya kusam-kusamnya, dan nanti mengelupas ya kita setelah 2 sampai 3 minggu itu mulai terjadinya pengelupasan pada kulit. Begitu juga dengan laser. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan klinik Anda, tempat klinik kecantikan Anda, tempat beauty care-nya Anda, tempat salonnya Anda yang memangnya kalau misalnya ada nerima facial jenis yang scrub ya, yang karena itu yang dibolehin di salon, mudah-mudahan tambah laris ya, terus rezeki Anda juga tambah berkelimpahan, dan mudah-mudahan bisa banyak yang dibantu berkat dari rezeki yang Allah berikan kepada Anda semua. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.